hari ini kita ronsen karena kemarin kan ada dugaan khawatirnya ada infeksi rahim. Jadi untuk memastikan apakah kondisinya aman atau tidak. Iya, ya. Ngomong kayak gini, ini artinya gas. Ajeng ini seperti hamil. Kelaminnya ada Nana, A. งามลายโปรไฟล์ดอกวะ Oh, alah. Udah dari atas. Terus nempel di sini nyangkut, A. Dia posisi masih di atas. Apa disantet gitu. Karena kalau dari penampakan fisik memang ambingnya belum berkembang. Oke. Dia ada kelaminnya bernanah. Nah, itu mudah-mudahan hanya di luar saja, tidak masuk ke organ dalam. Karena kalau organ dalam harus diangkat rahimnya. Berarti kita nanti akan berkunjung pertama kali berarti gue ntar ke Radian Pet and Care. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di Radian Pet and Care. Ini adalah cabang ketiga, betul ya? Iya, cabang ketiga. Iya, ada Mas Dharma dan juga Dokter Radian. Nah, ditemani sama Dokter Roy juga di sini nih. Kita bawa rombongan ke sini karena kita memerlukan sebuah tindakan kedokteran ya. Iya. Memerlukan alat yang canggih. Jadi hari ini agendanya. Yang di rumah gue nggak ada. Jadi gimana? Jadi hari ini kita ronsen karena kemarin kan ada dugaan khawatirnya ada infeksi rahim. Jadi untuk memastikan apakah kondisinya aman atau tidak. Nah, si Ajeng ya. Iya, Kita kalau gitu yuk. Pertama mau nanti apa dulu dok? Cek lab dulu ya? Atau Langkah-langkahnya apa saja? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama nanti kita perpisahan fisik ulang. Setelah itu nanti kita ronsen. Kalau semisal dari hasil ronsen ada kecurigaan ngarah ke rahim, nanti kita ambil sampel darah buat memastikan apakah ada infeksi ngarahnya kemana. Oke. Karena sampai sekarang perutnya itu masih kembang kempis ya. Tapi buat cairan keluarnya udah Nggak ada ya? Tapi emang agak lengket itu. Vaginalnya lengket masih. Tapi kok Dokter keluar megang vagina dong. selalu dicek tiap hari. Tapi itu dipegang punya kambingan ya? Iya. Tahu soalnya gelap kata dia. Ya udah. Oke, lanjut. Kita bawa ke atas. Oke, by the way ini ada cabang ketiga ya dari 13 cabang yang ada. Pertama tuh di mana? Pulau Gebang. Pulau Gebang, Condet, Baru sini di Rawamangun. Rawamangun, kemudian Hankam, Hankam ada kedua. di Buaran, Angkamnya 2 juga Buaran terus. Proklamasi, Sukmajaya. Sawangan, kemudian mana dokter? Surabaya. Tanjung Duren, Surabaya, Lipu Cikarang, kemudian Karawaci, Karangtengah, dan nanti di bulan depan di Kelapa Gading. Kelapa Oke, Gading. agak sombong ya. Emang kenyataan. Udah. Turun dulu, turun. Turun. Sini. Sini. Hup. Udah. Sini nak. Hup. Naik. Itu suami kamu tuh. Udah. Kamu mau daftar ya. Mau daftar. Iya, daftar dulu. Ini kan posisi itu emang kembang kepis gitu. Jadi gini kalau kemarin kan kita ada kecurigaan dia buntingnya bunting Anggur. Jadi kalau bunting anggur biasanya karena hormon dalam tubuhnya itu nggak seimbang. Tapi gini kemarin kan kita ada kecurigaan awalnya kan dia bunting, nggak taunya udah waktunya lahiran kan belum keluar. Sempat kita USG ternyata isinya kosong. Kita jumpai di bagian kelamin ada leleran mirip seperti nanah.
Nah, kita curiga nih apakah ini ada infeksi rahim ataukah bunting anggur. Jadi hari ini kita akan memastikan dengan X-ray. Jadi nanti dari hasil X-ray kita lihat apakah memang ada masalah di reproduksinya atau tidak. Semisal ternyata ada indikasi di situ, kita ambil sampel darah untuk ngecek arahnya infeksinya kemana. Oke, kalau infeksinya luar lebih gampang ya? Lebih gampang kalau luar. Yang prosesnya akan lebih lama ketika ada infeksi di bagian dalam rahim. Kalau sudah ada infeksi di bagian dalam rahim, nanti treatmentnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan alternatif yang pertama, apakah memang dioperasi di steril? Aduh. Atau kemungkinan yang kedua, bisa pengobatan dari luar nanti pakai selang untuk bersihkan rahim. Kalau di manusia seperti dikuret. Aduh kasihan. Oke, tapi kalau yang jantan mah masih oke ya? Masih oke kalau yang jantan. Yaudah. Ini dibawa dua-duanya biar nggak teriak-teriak terus. Biar anteng ya. Kok si Ujang kok kehilangan istrinya heboh? Iya. Kayak dua sejoli ya. Tadi aja yang ceweknya keluar, dianya teriak-teriak. Iya betul. Gembungnya kita cek karena gas atau karena faktor yang lain. Oke. Sebelah sini sini dia lambung utamanya, rumen biasanya isi tempat untuk makanan utamanya dia di rumen, produksi gas awal atau dia kalau ada kembung di area sini. Ini bunyi gas. Nah, jadi ini perutnya kelihatan besar, bukan dari area reproduksi, tapi dari area pencernaan. Jadi yang kali ini bukan hamil. Yang kali ini kalau dari perut yang sampai kelihatan besar bukan hamil, ini dari area lambungnya. Iya. Oke. Yang bawah kita cek dari puting susunya. Ini puting susunya juga normal. Kalau bunting dia kan agak bengkak terus kemerahan. Ini masih normal. Kita cek area kelamin. Karena kemarin sempat keluar leleran. Nana. Maaf ya. Lagi kering. Cuma tadi katanya masih keluar kayak lendir ya. Iya. Tapi ini masih kering. Sekarang kita X-ray dulu ke atas. Gila ya. X-ray selain burung unta yang di rumah, kalau kucing, anjing mah biasa lah ya. Apalagi kambing. Yang paling sering itu ikan. Ikan sering biasanya koi atau koki. Itu ada beberapa yang memang kadang dari dokter lain, ada juga yang pasien kita. Di X-ray? Di X-ray. Ikan, terus reptil-reptil juga banyak. Oke. Jadi hari ini untuk X-ray-nya nanti dengan operator yang di cabang sini, dengan para medis kita, dengan Mbak Nisa. Ini dengan Mbak Nisa. Nisa. Iya. Oke. Ini lagi di setting dulu untuk ukuran kambing. Aja enggak masalah karena kita mau expose area. Wow. Tidurin nggak? Atau gini juga nggak apa-apa, dianya ke bawah. Mau nggak ya tidur? Gak bisa kayaknya. Miring. Disuruh mendingan tidur aja ya, tiduran ya sini. Ya. Sini nak. Ajeng. No Ajeng. Oh kena itu ya, kena tanduk ya. Aduh. Oke, biasa guys, kayak udah tahu. Buncit banget. Kalau ini Waktu ronsen Cina juga kita bawa ronsennya. Oh iya. Mati itu. Ini alatnya gini, pas dulu burung unta aku nggak ada soalnya. Kalau burung unta ini kan nggak bisa dibawa, jadi Iya, kita iya. pakai yang celup. Kayak teh ya dicelup. Iya. Oke. Kayak mesin. Ini alat X-ray gini tuh masih jarang kan kayaknya ya? Ya siar. Rata-rata biasanya pada celup. Rata-rata yang celup. Sama tadi alat
Karena biasanya kan kalau di ruang X-ray itu pakai baju khusus dan lain-lain. Kenapa di sini enggak? Jadi kita pakai radiasinya memang minim, kayak mirip seperti X-ray yang dipakai di dokter gigi, terus yang dipakai di bandara-bandara. Oke. Itu kan nggak perlu pakai apron. Tapi gue pernah di klinik lain pakai apron dan lain-lain. Radiasinya pun lebih tinggi. Oh, emang beda juga. Kita juga ada sediaan apron, cuma karena radiasinya memang rendah, jadi jarang dipakai juga. Oke. Udah ada hasilnya? Enggak, ini mau di-print atau? Dilihat di sini dulu aja. Di WA ya. Kertasnya diganti lagi. Kalau dari sisi bentar. Kalau dari hasil X-ray-nya, kita langsung kelihatan area rongga perut sama rongga dada. Coba ini kita setting dulu yang area rongga dada dulu, perutnya masih kelihatan putih. Nanti kontrasnya kita rubah. Untuk area rongga dada, ini paru-paru, ini jantung yang bulat bawah ini. Kalau dilihat dari kondisinya ini normal. Normalnya memang dia harusnya hitam semua kayak gini. Ini artinya gas. Ini space jantungnya, kondisi paru-paru dia sehat. Oke. Minta tolong di kontrasnya. Ini putih ini kenapa ya? Ini kontrasnya biar di. Coba Kontrasnya biar diganti dulu. Silakan Nisa. Kan kalau di kambing, hewan ruminansia, perutnya kan dominan isinya lambung semua, ada 4 bagian kan. Kebetulan ini part-part lambung, ini usus semua. Isinya penuh makanan semua. Harusnya puasa dulu. Nggak puasa sebenarnya nggak masalah. Ini juga area rahim juga nggak kelihatan karena dia fasenya tidak bunting. Jadi dia kecil. Kalau semisal ada infeksi rahim atau ada piometra, dia ada bentukan besar, ngantong. Ini enggak. Kalau ini kayak ini usus. Jadi area reproduksinya dia ketutupan sama makanan. Sama makanan, sama usus sama. Terus jadinya? Nggak ada masalah di reproduksi bagian dalam. Alhamdulillah. Kemungkinan ada lendir-lendir itu infeksi bagian luar. Ya. Dan tampaknya tadi udah kering, mungkin udah sembuh ya? Iya. Aduh lega banget. Kalau semisal infeksi aktif, dia bisa produksi lendirnya terus-menerus. Tapi itu kok kadang kembung, kadang kempes. Kalau ini kita lihat kan makanan dominannya pelet ya. Apa sih konsentrat kalau nyebutnya kalau di ini. Pelet. Tapi ada sayuran juga ya? Ada dicampur rumput sayuran. Kalau pelet itu memang dia kan karbohidratnya tinggi, proteinnya juga, pembentukan gasnya dia lebih cepat. Nah itu mungkin yang menyebabkan kemarin kelihatan gembung terus kecil lagi itu gas. Kan kebetulan kita cek tadi kan gas. Jadi dikurangi pakan. Sebenarnya pelet baiknya maksimal 40% dari total pakan harian. Maksimal. Cuma karakternya yang satu nggak suka. Iya. Cuma ini sempat kita kurangin peletnya Pak sebenarnya. Tapi yang ujang jadi kurus banget ya Mas Isda. Jadi kelihatan tulangnya gitu. Jadi kita mau nggak mau kita tambahin. Tapi aman-aman aja. Sampai saat ini aman-aman saja. Bukan kolik kan? Bukan. Kalau kolik dia tanda awal biasanya karena rasa nyeri berlebihan di area perut. Biasanya dia tiduran, duduk. Buat berdiri dia pasti duduk lagi. Rasa nyeri. Tanda kembung tapi kolik. Iya. Terus lama kelamaan karena dia rasa nyeri berlebihan, suhu tubuhnya turun. Terus mulutnya jadi kadang nggak mau buka karena ngunci. Karena benar-benar rasa kesakitan. Oke. Sip. Terus kalau semisal dia ada kembung, ini kan kelihatan tadi besar, lebih besar lagi ya ukurannya. Untuk kolik. Iya. Oke. Karena gasnya. Jadi ini secara organ dalam aman. Paling untuk kambing-kambing seperti ini, karena dia produksi gas di dalam perutnya lebih banyak, harus sering jalan. Jadi biar cepat kentut, Oh gitu. Iya. Kayak kalau di kuda kan, misalnya kalau kolik dia disuruh lari. Jalan-jalan ya. Iya, ini lagi jarang dikeluarin karena ada burung unta di kandangnya dia. Ini jadi jelas nggak ada anaknya ya dok? Nggak ada anak, nggak ada. Oh iya, benar-benar nggak hamil. Yang bayangan itu tuh. Ini. Atasnya dok. Ini. Yes. Ini. Oh ini hitam, ini dalam perutnya. Jadi kan usus, lambung jadi satu. Sementara kalau kambing itu lambingnya ada 4 bagian. Kalau kita kan cuma 1, kucing 1, jadi kelihatan cuma bentukan kayak kacang. Kalau ini dia 4, ini yang paling besar, 1 lapis, 2 lapis, terus yang 2-nya di belakangnya. Sip. Berarti sekarang si Ujangnya sekalian ya? Lihat kesehatan Ujang. Tapi kabar baiknya Ajeng, kondisi organ dalamnya aman, jadi tidak perlu diangkat rahimnya. Gue tadi kalau itu aduh kasihan banget. Siap, Ujang.
Oke. Udah repot heboh lu. Iya, udah. Jangan nak rusak nak. Tapi nunggu istrimu ya? Hah? Aduh, berak wes. Gak apa-apa, nanti biar anak-anak aja. Mana-mana. Gak apa-apa, nanti biar diberesin anak-anak. Baru selesai di fotonya, sekarang kita lihat hasil istrinya seperti apa. Semoga aja tidak ada masalah apa-apa, jadi nggak ada PR buat treatment aja ke depannya. Nah, bunting yang ini Oke. Astagfirullahaladzim, bener kan gue bilang. Enggak deh. Enggak, ini kondisinya normal, sama seperti tadi. Area perut dia dominan pencernaan, isinya makanan sama air semua. Oke. Untuk area rongga dada juga aman. Jantungnya ukurannya juga normal. Sebetulnya secara tekstur, maksudnya komposisi badannya ini tampak lebih sehat ya? Iya, tampak lebih sehat dibanding Ya. tadi. Walaupun seperti kurus. Iya, tadi kelihatan nggak sehat karena gasnya lebih Ya. banyak. Dia kenapa tidak bergas? Tidak bergas karena mungkin konsumsi makanannya tidak sebanyak yang satunya. Oke. Karena sumber utama gas biasanya kalau nggak pelet, Nah, hijauan yang terlalu banyak kandungan air. masalahnya dia kalau nggak dikasih pelet, makannya sedikit. Tapi kalau dikasih pelet, makannya banyak. Berarti sebetulnya dia makan peletnya banyak sebetulnya. Sebetulnya banyak. Mungkin dia juga aktivitas jalannya juga lebih sering. Mungkin. Karena dia kalau ditinggal ceweknya kan dia lari-lari Iya. Berarti intinya sih dia dua-duanya harus rajin diliarkan gitu ya. Harus rajin diliarkan. Oke. Jadi guys, si Ujang dan Ajeng alhamdulillah sehat. Yang paling deg-degan tadi Ajeng tadi sampai ada pilihannya adalah untuk apa namanya? Operasi. Untuk dioperasi diangkat rahim itu sedih banget. Kamu sedih juga. Gini. Jadi alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Sehat. Oke. Ujang dan Ajeng sehat ya. Oke, siapa nih mau di ronsen satu orang cepet? Atau mungkin ada yang bijinya nggak turun? Biji. Tapi gitu dong. Ronsennya gitu ya. Oke. Tapi si kami ini bisa hamil. Bisa hamil, tapi emang belum waktu karena jantannya belum itu ya. Kalau betinanya sih kayaknya udah. Betinanya sih udah siap, Pak. Apalagi awal-awal kan sempet ada tanda-tanda. Iya. Mau coba jantannya aja yang belum. Oh ya udah kita tunggu saja. Berarti kambing gue masih ting-ting dan tong-tong. Tungguin aja ya perkembangan berikutnya. Yang penting sehat walafiat. Makasih ya dokter ya. Ya, sama-sama. Follow IG-nya ya. Oke, thank you guys. Ini dia pengalaman pertama gue ronsen kambing gue di Radian Pet and Care. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.